Assalamualaikum Ibu. Salam. Ibu dan kelompok telu bagian Kamlet akan berkenan kangge mata pelajaran bahasa Cirebon. Ibu saged boten. Iya, saged monggo. Assalamualaikum Ibu. Salam, pripun? Ibu punten ke badhe Kamlet kita kenan. Kita kenania niku kenapa panggilan geografis mengaruhi keragaman. Oke. Dedek releng kelinggiriin monggo. Karena ibunen mboten saged bahasa Jawa lengkap, niku ngangge bahasa Indonesia mawon nggih jawabe. Menurut ibu, kalau letak geografis, kenapa letak geografis itu sangat mempengaruhi budaya ya? Karena kalau letak geografis itu kan ada yang dataran tinggi sama dataran rendah ya. Nah, kalau dataran tinggi sama dataran rendah otomatis dari kebudayaannya pasti berbeda. Karena apa? Sistemnya dari kayak pakaian kalau di gunung juga beda kan. Nah, pakaiannya itu tebal. Kalau di darat itu pasti agak terbuka dan tipis. Nah, itu faktor geografis juga. Kalau budayanya contoh kalau di daratnya kita biasa panen padi. Beda dengan orang gunung juga. Kalau orang gunung biasanya panen, kalau ketika merayakan panen padi itu namanya Mapagesri ya. Beda mungkin kalau di daerah Kuningan atau Majalengka. Itu pasti ada sistem adatnya sendiri. Itu sih yang ibu ketahui ya. Kemudian Nurul mau nanya apa? Pada tanggal berapa Nurul? Kalau di Gegesik yang ibu tahu itu ada budaya ya. Ini bahasanya tentang budaya. Itu yang secara mengglobal. Yang paling sakral itu tentang acara muludannya, dimana kalau pas muludan itu pasti gerudanya keluar. Nah itu biasanya ada jimatnya orang Gegesik gitu loh ya bahasanya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Gegesik itu kayak baliknya orang Cirebon gitu. Ada semua di Gegesik. Baik itu seni pahat, seni ukir, seni kaca, banyak. Dan kalau misalkan tarinya ada tari pelana ya, tari topeng sendiri, banyak di sini. Dan lengkap lah kalau di Gegesik itu. Jadi jangan sungkan kalau misalkan pengen belajar budaya, ya Gegesik tempatnya. Itu. Nah itu. Ada lagi yang mau tanyakan? Iya, sama-sama monggo. Sesuai wekdal ingkang dipun betahaken ibu kangge saged wicanten kromo inggil. Iya. Ibu niku mboten saged bahasa kromo inggil lancar ya. Dadose ibu ngangge bahasa Indonesia mawon. Nah, ibu pas waktu belajar kromo inggil niku ya niki saged ya, soalnya bahasanya gampang. Ibu waktu belajar kromo inggil niku pas SMP belajarnya kalian tiang sepuh ibu. Kadose dinten dina niku belajar perkata. Nah waktu nih iku ya lamun bisa seumur hidup, karena kromo inggil jarang digunakan zaman saniki niku sih. Jadi waktunya ya nyampe pinten tahun ya mboten hitungan. Ya niku ya. Kenapa kecil zaman saniki kathah ingkang jarang nyebaratan budaya-budaya ing Indonesia. Niku ya. Napa kok kromo inggil mboten dilestariaken ya? Nah, soale zaman saniki ngertose niku hal-hal sing anyar. Contohnya kayak K-pop.
kayak hal-hal sing zaman pengen iku ditinggalakan ya karena menurut para pecil-pecil zaman saniki mboten gaul. Iki mboten. Kayak misalnya ulang ngangge bahasa kromo Inggil kayak wow banget. Wah, kromo Inggil iki kayak angel ngoten loh. Tapi kayak bahasa-bahasa Korea, bahasa Inggris kayak ngetren, gaul rasanya. Nah makanya kok kenapa bahasa Jawa kromo Inggil itu tersisihkan? Ya karena tidak mencintai budaya tersebut. Padahal menurut ibu yang campurannya niki ya, menurut ibu sing biasa pas waktu ibu teng Jogja, bahasa Jogja niku digunakan teng emol, teng bahasa masyarakat biasa baik. Kayak misalkan kita kayak di sekolah aja. Ini kayak campuran juga ya ibu. Kadang pakai bahasa Indonesia, bahkan bahasa kromo Inggil ya mboten saged lare-lare sauniki. Kenapa orang dibudayakan? Ya enggak. Nah, karena nggak dibudayakan. Ngomong karo bature malah bahasa Indonesia, kadang ngomong bahasa Jawa enggan gitu loh. Kayak isin, apa sih kok Jawa? Iya belum. Nah, itu karena tidak dibudayakan sehingga bahasa itu mulai luntur. Ya, itu menurut yang ibu pahami. Kalau kurang lebihnya nanti kalian tanya lagi ke Mbah Google ya. Ya, itu sih. Ada lagi yang mau tanyakan? Iya, sampun. Iya. Jawab pertanyaan simpulan saking ringkang kula. Iya, sami-sami. Iya, mangga lenggahin. Sudaharan punapa mawon ingkang wonten ing Cirebon. Daharan apa mawon ingkang panganan apa bae sing ana ning Cirebon. Nggih mokoten nggih. Nek teng Cirebon niku kathah makanan-makanane, bahkan per wilayah niku kan beda ya. Terus yang ibu pernah makan kalau makanan khasnya kayak tahu gejrot. Ini mboten. Cendol niku makanan khas mriki mboten. Kayane mboten nggih. Ya ampun mboten. Cendol lho. Segalengko, empal gentong. Terus napa mawon getuk. Nasi jamblang. Terus napa? Kathah ya. Iya empal gentong sampun itu. Empal gentong, nasi lengko, terus tahu gejrot. Kathah ya berarti. Nah, dari hal-hal itu berarti orang Cirebon itu kreatif. Bukan hanya tadi dari seninya, tapi dari makanannya pun beragam. Itu baru makanan-makanan yang khas yang sudah menasional ya. Belum lagi makanan khas yang tradisional, klepon. Yang boten klepon, getuk, uler-uler. Ya kan? Geblok. Terus napa maneh? Ki sampun getuk putu ayu. Nah, niku kan khas Cirebon. Niku Mary sing sepengetahuane ibu. Ibu nate nyobi tahu gejrot. Tahu gejrot nggih nate. Miturut ibu selami Nyobi tahu gejrot pripun rasa rause? Rause menurut ibu ya pas ya, karena niku kan khas Cirebon, di gawene ya khas Cirebon ya kan. Dan menurut ibu rasanya ya pas enak. Dan tahu gejrot niku sampun menasional. Teng Jakarta enten, teng Jogja pun pas waktu ibu teng Jogja ya enten. Dados ya mboten kayak mboten apa ya? Orang nyangka ngoten loh. Itu Pak manganan khas Cirebon. Menurut ibu niku. Karena Pak makanannya diterima bukan hanya lidahnya orang Cirebon, tapi orang luar Cirebon pun kayak diterima gitu. Ya. Apa malih badhe tanglet nggih? Nggih sampun. Nggih. Nggih sami-sami. Sampun.
Iya, sampun ya. Iya. Punten, soalnya badai tanglet kita kenal. Iya, monggo lenggariun. Ada tanggung apa? Kita setunggaling ibu ngajar wonten SMA sedikit. Nih. Ibu ngajarin nembe 3 tahun, kurang lebih 2,5 tahun. Jadi mboten lami teng mriki. Kadose nek mboten saged menjawab pitakonan ya ngapunten. Soalnya ibu masih terbilang anyar ya. Mboten sih, berarti ibu kurang lebih 2,5 tahun mau ke 3 tahun. Nggih, sami-sami. Pesane awal-awal ya bingung ya, karena ya baru masuk kan. Terus saat niki ya seneng karena ibu ditugasin ngajar di IPS di kelas 10, apalagi sekarang ibu jadi tim project, jadi satu sekolah hampir kenal ibu juga. Jadi kesannya membahagiakan. Dan menurut ibu, kalau bertemu kalian adalah obat dan candu bagi ibu. Begitu sih. Jadi ngajar tuh termasuk jiwa ibu sih ya. Menurut ibu nggak healing itu nggak penting, yang penting ketemu kalian. Meskipun dari rumah itu agak berat. Jadi ketika ibu ngelihat senyum kalian, ngelihat keikhlasan kalian mendengarkan ibu, itu yang menjadikan kesan ibu jadi lebih bahagia. Dan itu luar biasanya daripada healing yang menghabiskan uang. Kalau di sini menghasilkan uang, itu sih ya. Itu ya kesan dan pesannya ibu. Meskipun nanti ibu ya katanya mau dipindah juga, tapi ya di sini ya itu ibu sangat senang, apalagi ngajar di IPA 5. IPA 5 itu baik-baik dan semuanya membahagiakan ibu. Terima kasih. Itu sih menurut ibu ya. Ye, sami-sami, mugi-mugi sukses tugasnya. Matur suwun ibu, sampun mangsuli kita kenan sampun kita. Mugi-mugi panjang umur, sehat selalu, kata nenek. Amin. Ye, sami-sami, mugi-mugi tugasnya lancar. Amin.